Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fokus Belajar. Pada pertemuan kali ini, teman-teman sekalian, kita akan kembali membahas soal FR tahun lalu, khususnya materi tentang kompetensi sosiokultural. Mudah-mudahan dari pembahasan soal ini, sedikit banyaknya dapat membantu kalian dalam menghadapi persiapan mengikuti ujian P3K di tahun 2023 ini. Amin. Tapi sebelum masuk ke materi inti, ini dari Sobat P3K.com, sebuah program bimbingan pelajar skala nasional. Di bimbingan ini Anda bisa lebih banyak belajar tentang soal P3K semua jurusan. Isi materinya terdiri dari soal kompetensi manajerial, sosiokultural, wawancara. Harganya cukup murah, yaitu Rp75.000. Akun Anda bisa dipakai selama 1 tahun, terus paket tryoutnya disediakan sebanyak 10 paket dan bisa diulang-ulang. Kemudian soal-soal yang disediakan di paket tryout ini itu selalu soal yang terupdate. Nah, demikian teman-teman. Yang berminat silakan Anda mendaftar di sobatp3k.com dan silakan beli paketnya. Soal yang pertama, Anda mendapat kabar bahwa salah satu orang tua murid Anda meninggal hari ini. Anda belum pernah bertemu secara langsung dengannya karena selama ini yang mewakili pertemuan wali murid adalah anak pertamanya. Letak rumahnya juga tidak terlalu jauh dari lokasi sekolah. Sebagai wali kelas, sikap terbaik yang Anda lakukan adalah A. Melakukan kunjungan yang diwakili siswa dan memberikan donasi yang telah dikumpulkan. B. Menitipkan donasi kepada salah satu siswa yang rumahnya berdekatan dengan rumah duka. C. Melakukan kunjungan ke rumah duka bersama siswa dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga. D. Meminta ketua kelas dan bendahara untuk mengumpulkan dan memberikan donasi sebagai rasa turut berduka cita. E. Menghadiri acara pemakaman bersama para siswa sebagai bentuk turut berduka kepada keluarga. Teman-teman sekalian, ini soal termasuk dalam kategori aspek empati. Aspek empati. Apa itu aspek empati? Aspek empati itu adalah merupakan sikap ikut merasakan penderitaan yang dialami orang lain. Sikap empati itu tidak selalu diwujudkan dalam bentuk finansial, namun juga bisa melalui perbuatan secara langsung yang ditunjukkan oleh sikap kita. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Kita lihat A. Melakukan kunjungan yang diwakili siswa dan memberikan donasi, berarti kan kurang ya. Kemudian B. Menitipkan donasi kepada salah satu siswa yang rumahnya berdekatan dengan rumah duka. Ini juga, ini donasi. Ini ya kurang juga. C. Melakukan kunjungan ke rumah duka bersama siswa dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga. Ini bagus. D. Meminta ketua kelas dan bendahara untuk mengumpulkan dan memberikan donasi sebagai rasa turut berduka cita. Nah, ini juga kurang. E. Menghadiri acara pemakaman bersama para siswa sebagai bentuk turut berduka kepada keluarga. Ini juga bagus. Nah, kalau menurut saya poin yang paling tinggi dari kelima jawaban ini, teman-teman sekalian, itu ada pada C ini. Kemudian E ini. Nah, kalau diurutkan nilainya, poinnya itu ada seperti ini. Ini 5, ini 4, ya kan? Kemudian ini D juga bagus juga, ini 3. Nah, selanjutnya ini B1 dan ini 2. Lanjut ke nomor 2. Tempat kerja suami Anda mengadakan pertemuan bulanan rutin secara bergilir di salah satu rumah rekan kerjanya. Acara tersebut sudah menjadi budaya turun-temurun sejak lama. Ya, sudah menjadi budaya ya, turun-temurun sejak lama. Semua pegawai diminta untuk hadir bersama keluarganya. Rangkaian acara non-formal dilakukan sebagai sarana pengakraban diri di luar hubungan kerja. Bulan ini, acara tersebut dilaksanakan di kediaman salah satu rekan yang istrinya memiliki hubungan kurang baik dengan Anda. Sikap yang Anda lakukan adalah A. Saya memilih tidak menghadiri acara tersebut karena merasa tidak nyaman dengan situasi yang ada.
B. Bukan menjadi acara yang wajib dan mengikat sehingga saya memilih tidak hadir untuk menghindari konflik yang muncul kembali. C. Menghadiri acara tersebut sebagai bentuk mengikuti budaya yang ada meskipun tidak melakukan tegur sapa dengan pemilik rumah. D. Ikut hadir bersama suami dan bersikap biasa saja karena acara tersebut merupakan undangan dari rukun kantor. E. Menghadiri acara tersebut karena merupakan budaya kantor yang perlu dihadiri semua pegawai. Nah, teman-teman sekalian, soal ini termasuk dalam klasifikasi aspek kepekaan terhadap budaya. Ini ya, budaya. Apa yang menjadi inti dari kepekaan ini terhadap budaya adalah bahwa meskipun sebenarnya Anda memiliki hubungan kurang baik dengan salah satu istri pengawal, tetapi Anda tetap harus hadiri di acara tersebut. Karena apa? Karena merupakan budaya kantor ya, budaya kantor secara turun-temurun. Kita harus kesampingkan masalah pribadi dan segera menyesuaikan diri dengan budaya yang ada. Kenapa? Karena suatu saat nanti Anda juga akan menjadi tuan rumah dari acara tersebut, ya kan? Nah, sekarang yang perlu kita pilih mana di sini yang memiliki poin tinggi? Pertama, saya memilih tidak menghadiri acara tersebut karena merasa tidak nyaman. Ini juga bagus, tetapi melanggar prinsip-prinsip dasarnya di sini ya. Kenapa? Suatu saat kita nanti juga akan menjadi panitia. Ini agak kurang ya, kurang. Terus B. Bukan menjadi acara yang wajib dan mengikat sehingga saya memilih tidak hadir untuk menghindari konflik. Bagus juga, tetapi ini agak kurang poinnya. Kenapa? Ada persoalan lain yang harus karena bukan ini budaya turun-temurun, tidak boleh kita lepas dari pergaulan ini. C. Menghadiri acara tersebut sebagai bentuk mengikuti budaya yang ada meskipun tidak melakukan tegur sapa dengan pemilik rumah. Ini juga bagus, dia sudah menghadiri tetapi masih ada hal lain yang belum dia lakukan, tidak melakukan tegur sapa, sesuatu hal yang tidak bagus ya, ini agak kurang juga. Kemudian D. Ikut hadir bersama suami dan bersikap biasa saja karena acara tersebut merupakan undangan dari kantor. Ini bagus kita dengar, ini bagus sikapnya juga. E. Menghadiri acara tersebut karena merupakan budaya kantor yang perlu dihadiri semua keluarga pegawai. Poin paling tinggi untuk soal ini itu ada pada E. Menghadiri acara tersebut karena merupakan budaya kantor yang perlu dihadiri semua keluarga pegawai. Nah, kemudian yang mana lagi teman-temannya agak bagus ini ya, 4 ini. Ini D juga bagus, ini 4. Kita urutkan ya. Ini C3. Kemudian ini B2 dan ini 1 poinnya. Kira-kira seperti ini urutannya teman-teman. Ini. Kita lanjut ke nomor 3. Saat berlibur bersama teman, Anda membeli beberapa buah tangan di pusat oleh-oleh kota tersebut. Saat itu, Anda membeli cukup banyak oleh-oleh yang akan Anda bagikan kepada keluarga. Saat perjalanan pulang, teman Anda sadar bahwa jumlah oleh-oleh yang dia beli kurang 1 untuk dibagikan ke rekan kerjanya. Padahal saat itu, perjalanan Anda sudah menempuh 20 menit dari pusat toko. Sikap yang Anda lakukan A. Menawarkan untuk kembali ke pusat oleh-oleh untuk membeli kekurangan karena perjalanan belum terlalu jauh. B. Membantunya untuk mencari oleh-oleh lain di perjalanan pulang meskipun akan sedikit berbeda dengan oleh-oleh rekan kerja lainnya. C. Menawarkan oleh-oleh yang Anda beli untuk diganti dengan sejumlah uang yang sesuai. D. Segera berinisiatif menawarkan oleh-oleh milik karena Anda membeli oleh-oleh cukup banyak. E. Diam saja karena oleh-oleh milik Anda juga akan dibagikan kepada keluarga besar. Nah, soal nomor 3 ini termasuk dalam aspek kepekaan terhadap konflik. Apa yang menjadi konflik dalam soal ini, teman-teman sekalian? Konfliknya adalah kurangnya oleh-oleh yang dibeli oleh rekan kerja Anda. Ini kurangnya 1 ya. Nah, karena saat itu Anda membeli cukup banyak untuk keluarga sehingga pembagiannya itu lebih fleksibel. Dengan demikian, apa yang harus Anda lakukan dalam menyikapi soal ini? Kalau menurut saya teman-teman sekalian, kalau kita lihat ini, A itu menawarkan kembali ke pusat. Nah, ini agak kurang bagus.
Kemudian B ini membantunya untuk mencari oleh-oleh lain di perjalanan pulang, meskipun B agak bagus juga, tetapi masih belum pas ya. Ini bagus juga, tapi masih belum pas dalam penyelesaian soal. C menawarkan oleh-oleh yang Anda beli dan diganti dengan sejumlah uang. Ini agak kurang bagus juga. D segera berinisiatif menawarkan oleh-oleh milik Anda karena Anda membeli oleh-oleh cukup banyak. Ini bagus ya. Diam saja karena oleh-oleh milik Anda juga akan dibagikan kepada keluarga besarnya, juga kurang bagus. Kalau menurut saya ini paling bagus. Ini jawaban yang paling tinggi poinnya itu ada pada D. Segera berinisiatif menawarkan oleh-oleh milik Anda karena Anda membeli oleh-oleh cukup banyak. Ini kan banyak. Kita bagikan mungkin ini kan kurang satu. Kita bagikan ke teman kerja pun tidak jadi masalah. Kan kita lebih banyak beli. Ya. Dan konflik yang timbul kan sudah bisa teratasi di sini langsung ya, tindakan di situ. Jadi teman-teman sekalian, kesimpulannya itu ada di D ini. Nah, kalau diurut ya, ini D ini 5 poinnya, kemudian ini 4C, kemudian B itu ini agak bagus juga, tapi ini kan 3. Ini 2, baru ini nanti E1. Ini tidak ada tindakan, ini poinnya paling rendah. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Saat ada di dalam bus, Anda melihat seseorang yang memiliki gerak-gerik mencurigakan. Ternyata benar, beberapa saat kemudian orang tersebut membuka salah satu tas penumpang yang sedang tertidur melalui samping kursi. Saat itu, kondisi bus sangat ramai dan kondektur yang sedang berada di belakang mengambil tiket penumpang. Copet tersebut memiliki perawakan yang kekar dan besar. Sebagai seorang wanita, Anda merasa tidak mampu jika melawannya. Tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. A. Berteriak dengan kencang agar copet tersebut gagal menjalankan aksinya. B. Berjalan mendekati penumpang yang tertidur dan membangunkannya dengan alasan mengingatkan tasnya terbuka. C. Pura-pura tidak tahu karena Anda takut jika menjadi sandraan copet tersebut. D. Menemui kondektur dan meminta bantuan untuk menggagalkan aksi pencopet tersebut. E. Menegur pencopet di tempat umum agar dia jera terhadap tindakan yang dia lakukan. Nah, teman-teman sekalian, di soal nomor 4 ini itu termasuk dalam aspek kepekaan terhadap konflik. Jadi, dalam soal ini kan yang menjadi konflik ini kan pencopetan dalam bus ya. Bagaimana kepekaan Anda melihat situasi dalam mempertimbangkan risiko yang terjadi? Tetapi karena Anda seorang wanita, itu pasti memiliki ketakutan dalam melawan copet tersebut. Jadi, tindakan kita bagaimana? Jika Anda berteriak, maka akan menimbulkan kegaduhan dan berpotensi menjadi penyanderaan terhadap korban atau penumpang lain. Nah, kalau menurut saya, teman-teman sekalian, yang paling bagus ya, B. Ini paling bagus jawabannya ya. Berjalan mendekati penumpang yang tertidur dan membangunkannya dengan alasan mengingatkan tasnya terbuka. Nah, ini kan kalau dia sadar sendiri kan dia untuk mengagalkan aksi copet ini. Kita harus pertama ini, apalagi kita seorang wanita. Kemudian yang menurut saya yang lain yang paling bagus jawabannya itu ada di sini. Ini 4. Menemui kondektur dan meminta bantuan untuk mengagalkan aksi pencopet. Ini salah satu juga sikap tindakan yang harus dilakukan pada saat tiba-tiba terjadi konflik. Yang mana lagi? Ini E3 ini kira-kira 3. Menegur pencopet ini tapi agak berisiko ini. Kemudian yang ke A ini 2 kira-kira. Berteriak. Ini ada risikonya kalau yang ini. Kemudian pura-pura tidak tahu. Ini paling tidak bagus. Teman-teman sekalian yang baru singgah ke channel ini, mohon keikhlasannya untuk subscribe channel ini agar teman-teman sekalian saya tetap bersemangat penuh untuk membuat soal-soal tentang soal-soal P3K ini, dan mudah-mudahan berberkah untuk kalian semua yang akan menghadapi ujian di tahun 2023 ini. Oke, lanjut. Nomor 5. Hari ini
Anda akan membeli barang melalui salah satu marketplace. Beberapa hari yang lalu, Anda mendengar salah satu rekan yang seruangan dengan Anda juga ingin membeli barang yang akan Anda beli. Barang tersebut akan mendapat diskon jika pembeliannya lebih dari satu. Anda berencana mengirimkan pesanan Anda di kantor karena waktu Anda lebih banyak di kantor daripada di rumah. Sebenarnya, Anda tidak terlalu akrab sehingga Anda juga sungkan untuk menawarkan pembelian barang bersamaan. Bagaimana tindakan Anda? A. Menawarkan untuk memesankan karena pembelian di toko yang sama agar pengiriman ditaruh satu lokasi. B. Menawarkan bantuan agar Anda mendapat potongan harga jika membeli dua barang. C. Bertanya terlebih dahulu apakah dia sudah membeli barang atau belum. Jika belum, maka Anda akan menawarkan untuk memesankan sekalian. D. Dia sudah membeli barang tersebut beberapa hari yang lalu sehingga saya tidak perlu menawarinya. E. Tidak memberikan tawaran karena dia bisa memesan sendiri. Nah, soal nomor 5 ini teman-teman sekalian itu termasuk dalam aspek kemampuan berhubungan sosial Anda dengan lingkungan sekitar. Apa yang perlu kita lakukan dalam ini aspek kemampuan berhubungan sosial itu teman-teman sekalian adalah bahwa kita itu Anda harus mampu menunjukkan kemampuan berhubungan sosial dengan baik. Walaupun Anda belum terlalu dekat, itu tidak ada salahnya ya. Anda memulai berkomunikasi agar hubungan Anda juga semakin dekat. Jadi apa yang kita pilih di sini dengan memiliki nilai poin yang tinggi, itu teman-teman sekalian, kalau menurut saya ini A. Menawarkan untuk memesan karena pembelian toko yang sama agar pengiriman ditaruh satu lokasi. Ini bagus sih. B. Menawarkan bantuan agar Anda mendapat potongan harga jika membeli dua. Ini juga bagus tapi agak kurang ini. C. Bertanya terlebih dahulu apakah Anda bertanya lebih dahulu apakah dia sudah membeli barang atau belum. Jika belum, maka Anda akan menawarkan untuk memesankan sekalian. Ini paling bagus, solusi yang paling bagus ini. Dia sudah membeli barang tersebut beberapa hari yang lalu sehingga saya tidak perlu menawarinya. Ini agak kurang sini, kurang solusinya. Ini. E. Tidak memberikan tawaran karena dia bisa memesan sendiri. Jadi kira-kira teman-teman sekalian yang mana yang paling bagus? Pokoknya kalau menurut saya ini ada pada C ini. C. Bertanya terlebih dahulu apakah dia sudah membeli barang atau belum. Jika belum, maka Anda akan menawarkan untuk memesankan sekalian. Nah, ini kira-kira 5 poinnya. C. Kemudian yang mana? Di A ini, 4 ini. Menawarkan untuk memesankan karena pembelian di toko yang sama agar pengiriman ditaruh satu lokasi. 4 nih. Kemudian B ini kira-kira 3 ini. Nah, ini 2, E yang ini di 1. Oke, cukup sekian dulu ya teman-teman sekalian. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.